Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haryanto dengan NIM A12 2021 06617. Kali ini saya akan mempresentasikan dalam sebuah video tentang laporan ujian akhir semester, analisa dan perancangan sistem informasi salon kecantikan Afiza. Oke, langsung saja. Pertama sini ada sejarah. Salon kecantikan Afiza merupakan klinik perawatan kesehatan dan kecantikan wajah dan rambut. Salon kecantikan ini didirikan dan dipimpin oleh Nur Faida. Salon kecantikan ini pertama kali didirikan di daerah Jalan Benteng Putri, Jepara. Salon Afiza termasuk dalam kategori salon baru karena salon kecantikan ini didirikan pada tahun 2018. Dan salon kecantikan Afiza sistemnya masih sangat konvensional, baik dari segi servis, stok barang, dan lain sebagainya. Salon kecantikan Afiza menawarkan berbagai jenis perawatan wajah dan rambut, seperti facial, totok wajah, waxing, roller, spa, perawatan rambut, smoothing rambut, hair spa, detox, treatment, relaksasi, perawatan kulit kepala, dan keratin treatment. Selain itu, salon Afiza juga menjual berbagai produk perawatan kecantikan seperti serum wajah, hair body, vitamin, rambut, dan masih banyak lagi. Salon kecantikan Afiza masih berjalan dan terus dikembangkan hingga saat ini, baik dari sisi sistem, servis, promosi, dan lain sebagainya. Kedua, ada visi misi. Visi salon kecantikan Afiza yang pertama membantu setiap individu untuk tampil menarik dan mempesona. Yang kedua, menjadikan salon kecantikan Afiza unggul dalam pelayanan kepada pelanggan. Berikutnya ada misinya. Yang pertama, menggunakan produk yang berkualitas dan aman dalam pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, menjamin kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang terbaik yang kami berikan. Yang ketiga, ada menggunakan tenaga yang ahli dan profesional. Yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai standar dan modern untuk perawatan. Yang kelima, selalu menggunakan riset dunia kecantikan sebagai acuan perawatan. Berikut ini adalah struktur organisasinya. Di sini ada owner, pemilik, tugasnya mengatasi dan memanage. Di sini ada accounting, ada customer service, ada kasir, ada ketua staf masing-masing perawatan rambut, baik perawatan wajah, badan, dan rambut. Di sini yang paling bawah ada capster. Berikutnya kita langsung masuk ke analisis sistem. Pertama ada analisis sistem yang sedang berjalan saat ini. Yang pertama, uraian prosedur sistem penjualan dan pelayanan produk kecantikan yang sedang berjalan sebagai berikut saat ini. Proses penjualan produk kecantikan pada pelanggan yang berjalan saat ini. Yang pertama ada pelanggan langsung datang ke salon, menuju ke customer service dan mengutarakan keluhan yang dialami atau mengungkapkan produk yang ingin dibeli, memesan. Setelah dirasa produk sesuai, kemudian customer service akan menyerahkan barang ke pelanggan dan kemudian pelanggan akan mengantri ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah itu pembayaran selesai, kasir akan membungkus produk yang dibeli dan memberikan produk atau cara pemakaian kepada pelanggan. Setelah itu kasir akan memberikan produk yang pelanggan beli beserta dengan kwitansi nota. Setelah itu kasir akan menyerahkan laporan transaksi ke bagian accounting dan accounting akan membuat laporan penjualan. Terakhir, accounting akan menyerahkan laporan penjualan ke pemilik. Berikut adalah FOD-nya nih. Start marketing. Yang kedua, di sini ada proses pelayanan atau perawatan pelanggan yang berjalan saat ini. Yang pertama, pelanggan datang ke salon dan pergi ke bagian customer service untuk menyatakan keperluan dan pendaftaran pelayanan. Yang kedua, customer service mengecek menentukan jadwal pelayanan. Yang ketiga, customer service memberikan formulir untuk pendaftaran pelayanan. Yang keempat, pelanggan mengisi formulir. Yang kelima, customer service menginfokan kepada pelanggan untuk pergi ke bagian staf perawatan rambut atau wajah dan badan sesuai keluhan pelanggan. Pelanggan pergi ke bagian staf perawatan dan pergi menemui ketua staf perawatan dan menyerahkan formulir tadi. Yang ketujuh, setelah itu pelanggan akan dipersilakan untuk konsultasi tentang masalah yang dialami pelanggan. Yang kedelapan, setelah itu selesai konsultasi, pelanggan akan menuju ruang treatment untuk memulai pelayanan atau perawatan sesuai keluhan. Setelah pelayanan, kapser akan melakukan pelayanan. Setelah masuk ruangan, kapser akan melakukan pelayanan kepada pelanggan yang datang ke ruangan treatment. Setelah selesai melakukan treatment, pelanggan akan diminta ke bagian kasir untuk melakukan proses pembayaran. Setelah selesai membayar, kasir akan menyerahkan laporan transaksi ke bagian accounting dan accounting akan membuat laporan transaksi pelayanan. Terakhir, accounting akan menyerahkan laporan transaksi tersebut kepada pemilik owner. Berikut FOD-nya. Setelah itu yang ketiga, di sini ada narasi proses restock produk kecantikan dan dari supplier saat ini. Yang pertama, pemilik mengecek produk dan mencatat apa saja yang perlu di restock. Yang kedua, setelah itu pemilik akan datang ke supplier untuk restock barang.
Yang ketiga, pemilik menyerahkan data produk yang perlu di-restock kepada supplier. Setelah itu, supplier akan mengambil, membungkus, dan menyerahkan barang restock kepada pemilik beserta nota dan bukti pembayaran. Setelah itu, pemilik akan menyerahkan nota dan bukti pembayaran kepada staf accounting untuk dicatat dan dibuat laporan pembelian barang restock salon. Setelah itu, laporan pembelian tadi akan diserahkan kepada pemilik. Berikut FOD-nya. Nah, setelah itu di sini ada analisis masalah dengan metode BISIS. Yang pertama di sini ada analisis kerja. Sistem saat ini masih bekerja secara manual sehingga belum menerapkan penggunaan database untuk menyimpan informasi. Dan proses permintaan produk memakan waktu karena pemilik harus secara manual mendata dan mengirimkan data produk secara manual ke supplier. Sistem usulannya, sistem akan diharapkan dikembangkan dengan penerapan database dan otomatisasi permintaan produk kecantikan yang tersampaikan secara real-time melalui website setelah pemilik membuat permintaan. Yang kedua ada analisis informasi. Di sistem saat ini, sistem masih konvensional dan tidak online atau menggunakan jaringan internet. Informasi pendapatan dan persediaan produk hanya dapat diketahui setelah dicek secara manual. Sistem usulannya diharapkan membuat website untuk memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan. Yang kedua, sistem akan dikembangkan dengan memberikan informasi pendapatan, penjualan produk, pelayanan, dan persediaan produk secara real-time. Analisis ekonomi. Sistem saat ini mengeluarkan gaji tambahan untuk karyawan yang lembur untuk menghitung pendapatan dan kesediaan produk kecantikan. Sistem usulannya diharapkan sistem akan dikembangkan dengan perhitungan secara otomatisasi dalam perhitungan pendapatan dan persediaan produk. Yang keempat ada analisis pengendalian. Di sistem saat ini masih menggunakan dokumen secara manual seperti nota untuk mencatat pesanan pelanggan. Sistem usulannya, sistem akan dikembangkan dengan menerapkan data pendapatan dan data persediaan produk yang akan disinkronisasi dengan internet dan dapat dipantau secara real-time. Setelah itu ada analisis efisiensi. Di sistem saat ini, pelanggan harus mengantri untuk membeli produk kecantikan dan pelanggan juga harus datang langsung ke melakukan reservasi atau pemesanan pelayanan. Menguras waktu yang banyak untuk menghubungi antar entitas. Sistem usulannya menerapkan sistem antrian otomatis dan reservasi secara online, sehingga pelanggan tidak perlu mengantri dan datang langsung untuk melakukan pembelian produk kecantikan maupun melakukan reservasi. Sistem akan dikembangkan dengan menerapkan website untuk penjualan dan reservasi atau pemesanan pelayanan, permintaan produk kepada supplier dan laporan penjualan. Berikutnya di sini ada analisis pelayanan. Di sistem saat ini membutuhkan waktu untuk mengetahui jumlah persediaan barang dari stoker karena harus mengecek secara manual terlebih dahulu. Sistem usulannya menerapkan sistem otomatisasi sehingga segala informasi akan tercantumkan secara real-time di websitenya. Di sini juga ada analisis kebutuhan sistem. Pertama ada identifikasi kebutuhan fungsional. Sistem harus memiliki fitur input antara lain pemilik dapat memasukkan data harga terbaru, pembelian produk, berdasarkan kode pelanggan, nama, dan pelayanan. Harga tersebut pertimbangan terhadap harga pelayanan dan penjualan. Supplier dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data persediaan bahan baku. Atau staf perawatan dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data persediaan barang. Customer service dapat memasukkan data permintaan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Customer pelanggan dapat memasukkan data diri untuk mendaftarkan akun berdasarkan kode pembeli, nama, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Customer service dapat memasukkan data permintaan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Customer service juga dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data penjualan. Yang kedua, sistem harus memiliki fitur pengolahan data. Yang pertama, memiliki fungsi pernyataan kondisi, mampu mengarahkan data dengan kondisi if dan selama bisnis berjalan. Memiliki fungsi matematis, mampu menghitung jumlah pendapatan maupun persediaan barang. Sistem memiliki fungsi penyimpanan, mampu menyimpan data pada disk yang telah disediakan dan dicatatkan melalui code. Yang ketiga, di sini sistem harus menyajikan fitur pelaporan, antara lain mampu menyajikan laporan penjualan dan persediaan produk secara real-time. Berikutnya ada identifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan operasionalnya di sini ada sistem operasi, komputer, printer, jaringan internet, aplikasi WhatsApp, browser, MySQL, dan SAM. Untuk keamanannya di sini website dilengkapi dengan password pada tiap user yang terdaftar. Database user terkunci dengan aman dan hanya pemilik dan yang berwenang yang mengetahui. Ketika di sini ruang pemilik dilengkapi CCTV agar database dapat diamankan. Di bagian informasi, petunjuk penggunaan website.
Kedua, penunjuk penggunaan usulan baru yaitu layanan penjualan dan reservasi pelayanan. Yang ketiga, notifikasi pemberitahuan tentang penjualan dan pemesanan reservasi pelayanan maupun suplai barang. Yang ketiga, kinerja. Waktu pelayanan salon dilakukan dari pagi hingga sore sesuai jam kerja dari proses permintaan hingga mengirimkan bahan baku. Yang kedua, waktu pelayanan pemesanan pelayanan dilakukan dari pagi hingga sore sesuai tempat salon buka. Berikutnya adalah usulan proses bisnis yang baru atau online. Yang pertama, usulan untuk proses login daftar akun customer dengan sistem usulan. Diharapkan pelanggan mengunjungi website salon kecantikan Avija dan menuju menu pendaftaran. Yang kedua, sistem akan menampilkan interface login atau register. Yang ketiga, pelanggan dapat mengisi formulir login atau register. Yang keempat, jika telah selesai diisi, sistem akan menyimpan data akun ke database. Akun pelanggan telah terbuat, pelanggan dapat masuk dan menggunakan website salon kecantikan Avija. Berikut ini adalah FOD-nya. Yang kedua, ada usulan untuk proses penjualan produk kecantikan dan pemesanan pelayanan ke customer. Berikut adalah sistem usulannya. Yang pertama, narasinya pelanggan menghubungi website salon kecantikan Avija dengan keadaan sudah melakukan login atau register akun. Yang kedua, lalu pelanggan dapat memasuki menu order dan memilih pelayanan, treatment, atau pembelian produk yang akan dipesan. Yang ketiga, jika pelanggan memiliki pemesanan pelayanan treatment, maka pelanggan harus mendaftar pemesanan pelayanan dan mengisi data diri terlebih dahulu. Kemudian pelanggan membayar sesuai tertera di website, kemudian akan mendaftarkan daftar waktu pelayanan treatment. Dan jika pelanggan masih memiliki pembelian barang, maka sistem akan menentukan barang dan informasinya kepada pelanggan. Kemudian jika pelanggan sudah memilih barang, sistem akan menunjukkan layanan apakah barang tersebut akan dilakukan atau diambil secara take away atau delivery. Setelah itu, pelanggan dapat memilih salah satu layanan pengantaran. Jika take away diambil di tempat, maka pelanggan dapat mengunjungi salon sesuai perkiraan jam yang telah ditentukan. Sedangkan jika delivery atau diantar, maka pelanggan dapat menunggu pemesanan di rumah dan barang akan diantar oleh pihak salon. Setelah itu, terakhir, setelah pelanggan memilih layanan pengantaran, maka pelanggan diharuskan membayar dengan nominal sesuai yang dicantumkan oleh sistem. Berikut FOD-nya. Setelah itu, di sini ada narasi proses restock barang kecantikan dari supplier. Sistem usulannya yang pertama, pemilik mengecek stok yang tersedia. Yang kedua, jika barang stok habis atau perlu di restock, maka pemilik akan membeli atau merestock barang dari supplier. Yang ketiga, setelah itu pemilik memilih barang yang perlu di restock dan membeli barang tersebut. Setelah itu, pembeli barang supplier akan memperoleh informasi dari sistem dan membuat faktur pembelian lalu mengirimkan barang yang dipesan kepada perusahaan. Yang kelima, pemilik menerima barang dan langsung mengecek barang apakah barang itu mungkin ada kekurangan atau apakah barang tersebut sudah sesuai standar perusahaan. Nah, jika belum selesai maka standar perusahaan, maka barang bisa diatur kepada supplier. Berikut FOD. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke desain sistemnya. Setelah itu, yang pertama ada tabel identifikasi aktor dan use case. Identifikasi aktor, di sini ada admin, customer, dan pemilik. Deskripsi untuk admin melakukan login, dapat mengelola data customer, mengelola data barang dan laporan data barang, mengelola data supplier dan laporannya, mengelola data penjualan dan laporannya. Yang ketiga, mencetak bukti pemesanan atau reservasi pelayanan dan penjualan barang. Customer, tugas deskripsi customer melakukan registrasi dan login, melihat informasi yang akan dibeli, melakukan pembelian barang dan pemesanan reservasi pelayanan. Ke pemilik melakukan login dan dapat mendapatkan dan mengacak laporan data. Setelah itu ada identifikasi use case. Nama use case-nya di sini ada 6 ya. Pertama ada login. Tentunya use case menggambarkan kegiatan memasukkan username dan password untuk masuk dan mengakses sistem. Aktornya sendiri yaitu ada admin, customer, dan pemilik. Setelah itu ada mengelola data laporan data dan laporan data penjualan dan pemesanan data customer, supplier, pemilik, dan barang. Use case dapat menggambarkan kegiatan mengelola data dan laporan data penjualan dan pemesanan, mengelola data customer, supplier, pemilik, dan barang melalui sistem. Aktornya admin. Yang ketiga di sini ada registrasi. Use case menggambarkan kegiatan registrasi akun customer agar bisa login dan mengakses sistem. Aktornya sendiri yaitu customer. Yang keempat, melakukan pemesanan pelayanan. Use case menggambarkan kegiatan pemesanan atau reservasi pelayanan melalui sistem. Aktornya sendiri adalah customer.
Yang kelima, melakukan pembelian barang. Deskripsinya, use case menggambarkan kegiatan pembelian barang melalui sistem. Aktornya, customer. Yang keenam, ada mendapatkan dan mengacak laporan data penjualan dan pemesanan, data customer, supplier, pemilik, dan barang. Use case menggambarkan kegiatan aktor mendapatkan dan mengacak laporan data seperti laporan data penjualan dan pemesanan, mengelola data customer, supplier, pemilik, dan barang melalui sistem. Aktornya sendiri yaitu pemilik. Berikut adalah diagram use case dan skenario nya. Pertama, di sini ada diagram use case. Di sini ada 3 aktor seperti tadi ya. Jelaskan ada admin, pemilik, dan customer. Admin memiliki dapat melakukan mengelola data dan laporan data penjualan dan pemesanan data customer, supplier, pemilik, dan barang. Di sini admin include ke login, artinya untuk melakukan ini admin harus login terlebih dahulu. Pemilik mendapatkan tugasnya dapat mendapatkan dan mengacak laporan data penjualan dan pemesanan data customer, supplier, pemilik, dan barang. Di sini juga include ke login, artinya untuk melakukan ini maka pemilik perlu login terlebih dahulu. Di sini untuk customer dapat melakukan registrasi, melakukan pemesanan pelayanan, melakukan pembelian barang. Untuk login di sini customer login di sini include ke registrasi. Jadi untuk login customer harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk melakukan pemesanan pelayanan dan melakukan pembelian barang include ke login. Jadi untuk login untuk melakukan pemesanan pelayanan atau pembelian barang, customer harus login terlebih dahulu. Jadi customer harus registrasi untuk bisa login, dan untuk bisa login, setelah login customer dapat melakukan pemesanan pelayanan dan pembelian barang. Berikutnya ada skenario use case sistem kecantikan Afiza. Skenario use case di sini yang pertama ada login. Aktornya admin, pemilik, dan customer. Urutan langkah kegiatannya aktor mengakses sistem atau website melalui kecantikan Afiza. Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, aktor memasukkan password dan username yang dimiliki. Yang keempat, aktor klik login. Yang kelima, sistem memvalidasi username dan password. Yang keenam, aktor sudah bisa masuk dan mengakses sistem sesuai dengan hak akses aktor. Di sini kedua ada pengelolaan data dan laporan data. Aktornya sendiri ya admin. Aktor ini urutan langkah kegiatannya aktor. Yang pertama, aktor mengakses sistem atau website secara kecantikan Afiza. Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, aktor login. Yang keempat, sistem menampilkan tampilan webnya, halaman awalnya. Yang kelima, aktor masuk ke menu pengelolaan data dan aktor memilih data mana yang akan dikelola. Yang keenam, sistem menampilkan menu yang akan dipilih oleh aktor. Aktor mulai mengelola data-data seperti input dan delete. Aktor mengirim laporan ke data ke sistem. Sistem merespon dan menerima data. Berikutnya ada skenario use case dari registrasi. Untuk nama use case-nya sama, registrasi. Aktornya customer. Berikut adalah urutan langkah kegiatan. Yang pertama, aktor mengakses sistem dan website calon kecantikan Afiza. Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, aktor masuk ke menu registrasi akun. Yang keempat, sistem menampilkan halaman menu registrasi akun. Yang kelima, aktor melakukan registrasi akun. Yang keenam, sistem melakukan verifikasi registrasi akun. Yang ketujuh, registrasi akan berhasil. Setelah itu yang keempat ada use case, skenario use case pemesanan pelayanan. Aktornya sendiri yaitu customer. Urutan langkah kegiatannya yang pertama, aktor mengakses sistem atau website calon kecantikan Afiza. Setelah itu sistem menampilkan halaman web. Setelah itu aktor akan login dalam sistem. Setelah itu sistem menampilkan tampilan web. Setelah itu aktor masuk ke menu order dan pilih pemesanan pelayanan. Setelah itu sistem menampilkan tampilan menu pemesanan pelayanan. Dan setelah itu aktor menginput data sesuai yang tertera di web dan klik konfirmasi. Yang ke-8, sistem menampilkan bukti detail pemesanan pelayanan. Yang ke-9, aktor mencetak bukti pemesanan pelayanan. Berikutnya ada yang kelima adalah skenario use case pembelian barang. Untuk aktornya sendiri yaitu customer. Urutan langkah kegiatannya yang pertama, aktor mengakses sistem atau website calon kecantikan Afiza. Setelah itu sistem menampilkan halaman web. Setelah itu aktor login ke dalam sistem. Setelah itu sistem menampilkan tampilan web. Setelah itu aktor masuk ke menu order dan pilih menu pembelian barang. Sistem menampilkan tampilan menu pembelian barang. Aktor memilih dan membeli barang lalu klik konfirmasi. Yang ke-8, sistem menampilkan bukti detail pembelian barang. Terakhir, aktor mencetak bukti pembelian barang. Ini yang terakhir ada skenario use case pemilik mendapatkan dan mengacak laporan data. Untuk aktornya adalah pemilik. Urutan langkah kegiatannya yang pertama, aktor mengakses sistem atau website secara calon kecantikan Afiza.
Yang kedua, sistem menampilkan halaman web. Yang ketiga, aktor login ke dalam sistem atau website. Yang keempat, sistem menampilkan tampilan web. Yang kelima, sistem mengirim laporan data. Yang keenam, mendapatkan laporan data. Yang ketujuh, terakhir, aktor mengecek laporan data. Setelah itu, di sini ada diagram activity dan narasinya. Yang pertama ada diagram activity proses login. Di sini ada proses login untuk customer, admin, dan juga pemilik. Untuk narasinya, pertama, aktor admin, pemilik atau customer mengakses sistem lewat dengan APJ. Setelah itu, sistem merespon dan menampilkan halaman login. Setelah itu, aktor melakukan username dan memasukkan username dan password mereka. Kemudian aktor mengklik tombol login. Kemudian sistem memvalidasi username dan password yang dimasukkan aktor. Setelah divalidasi sistem, aktor sudah bisa masuk dan mengakses sistem. Yang kedua ada diagram activity dan narasi diagram proses pengelolaan data dan laporan data. Berikut diagram activity-nya. Dan untuk narasinya, yang pertama kali admin mengakses sistem, kemudian sistem merespon dan menampilkan halaman web. Setelah itu admin login ke dalam sistem sama dengan APJ. Di sini sistem langsung merespon dan menampilkan tampilan web. Setelah itu admin masuk ke bagian menu pengolahan data dan memilih data mana yang perlu dikelola. Setelah itu sistem langsung merespon dan menampilkan tampilan menu. Kemudian admin mengelola data yang telah dipilih tadi. Di sini admin bisa mengelola data seperti input, update, dan delete. Setelah itu admin mengirim laporan data dari data yang dikelola tadi. Terakhir, sistem merespon dan menerima laporan data yang dikirim oleh admin. Yang ketiga, di sini ada diagram activity proses registrasi. Ini diagram activity-nya. Yang setelah itu di sini ada narasinya. Yang pertama, customer mengakses sistem. Kemudian sistem merespon dan menampilkan halaman web. Setelah itu customer masuk ke menu registrasi akun. Di sini sistem merespon ke menampilkan menu registrasi akun. Kemudian customer langsung melakukan registrasi akun. Setelah customer selesai registrasi, sistem akan memverifikasi akun yang customer buat tadi. Setelah diverifikasi, maka registrasi akun sudah dinyatakan berhasil dan customer sudah bisa login dengan akun yang dibuat tadi. Setelah itu di sini ada diagram activity dan ada diagram proses pemesanan pelayanan. Berikut adalah diagram activity-nya. Untuk narasinya di sini pertama kali customer mengakses sistem, kemudian sistem merespon dan menampilkan halaman web. Setelah itu customer login ke dalam sistem. Sistem langsung merespon dan menampilkan tampilan web. Setelah login, customer langsung masuk ke menu konten dan memilih menu pemesanan pelayanan. Sistem langsung merespon dan menampilkan tampilan menu pemesanan pelayanan. Kemudian untuk pemesanan pelayanan, customer menginput data yang diperlukan dan melakukan pemesanan dan klik konfirmasi. Yang kedelapan, setelah konfirmasi dan selesai memesan, maka sistem akan menampilkan bukti detail pemesanan pelayanan dan akan dikirim kepada customer. Terakhir, customer akan mencetak bukti detail pemesanan pelayanan tersebut. Berikutnya ada diagram activity proses pembelian barang. Berikut adalah diagram activity-nya. Untuk narasinya sama seperti tadi. Kita login, sistem login, dan setelah masuk, customer langsung masuk ke menu order dan memilih menu pembelian barang. Setelah itu sistem langsung merespon dan mengambil tampilan menu pembelian barang. Kemudian untuk membeli barang, customer akan memilih dan membeli barang tersebut, lalu customer akan membeli konfirmasi. Setelah konfirmasi dan selesai membeli barang, maka sistem akan menampilkan bukti detail pembelian barang dan akan dikirim kepada customer. Terakhir, customer akan menyetak bukti detail pembelian barang tersebut. Dan terakhir di sini ada diagram aktif dan narasi diagram pemilik mendapatkan dan mengecek laporan data. Berikut adalah diagram activity-nya dan untuk narasinya. Pertama, pemilik mengakses sistem, kemudian pemilik merespon dan menampilkan halaman web. Setelah itu pemilik login ke dalam sistem dalam kegiatan APJ. Di sini sistem langsung merespon dan menampilkan tampilan web. Setelah login, sistem akan langsung mengirim laporan data ke pemilik. Pemilik mendapatkan laporan data dan mengecek laporan data langsung melalui sistem. Setelah itu di sini ada diagram sequence dan narasinya. Yang pertama ada diagram sequence proses login. Di sini ada customer, admin, dan juga pemilik login. Untuk narasinya di sini ada customer, admin, dan pemilik mengakses sistem, kemudian login dan dengan memberi username dan password, masukkan username dan password dan login. Setelah itu sistem akan memvalidasi username dan password customer, admin, dan pemilik. Masukkan tadi sebagai bentuk dari prosedur keamanan. Terakhir, customer, admin, dan pemilik sudah bisa masuk dalam sistem. Berikutnya di sini ada diagram sequence proses pengelolaan data dan laporan data. Berikut adalah diagram sequence-nya. Dan untuk narasinya, pertama admin mengakses sistem. Setelah itu sistem akan melakukan halaman login dan admin akan melakukan login.
Jadi admin akan masuk ke menu pengelola data dan laporan. Di sini admin memilih data mana yang ingin dikelola dan mengelola data tersebut. Setelah mengelola data, admin akan mengirimkan data tersebut tentunya ke dalam bentuk laporan data ke dalam database melalui sistem. Setelah itu database akan merespon dan memberi notifikasi bahwa database telah menerima dan merespon penyimpanan laporan data. Terakhir, sistem akan memberikan pesan kepada admin bahwa database telah menerima dan merespon atau menyimpan laporan data. Berikutnya ada diagram sequence proses registrasi. Ini adalah diagram sequence-nya, dan untuk deskripsinya, pertama customer mengakses sistem. Setelah itu sistem menampilkan halaman registrasi. Setelah customer melakukan registrasi dan memasukkan sesuai ketentuan yang ada di halaman registrasi, setelah itu customer klik registrasi. Setelah itu sistem memverifikasi registrasi akun customer. Terakhir, sistem akan memberikan pesan bahwa registrasi telah berhasil. Ini juga diagram sequence proses pemesanan pelayanan. Pertama, customer akan melakukan login. Setelah login, maka masuk ke sistem. Di sini customer melakukan pemesanan pelayanan yang berhasil. Pertama, setelah melakukan pemesanan, customer mendapatkan bukti atau detail pemesanan dari sistem. Setelah itu, customer harus mencetak bukti pemesanan pelayanan reservasi tersebut. Terakhir, record data pemesanan pelayanan tadi akan dikirim oleh sistem untuk disimpan ke dalam database. Setelah di sini ada proses diagram sequence proses pembelian barang. Sama seperti tadi, pertama akan login. Setelah melakukan pembelian barang, customer dapat mendapat bukti atau detail pembelian barang atau produk dari sistem. Setelah itu, customer harus mencetak bukti pembelian barang atau produk tersebut. Terakhir, record data pembelian barang atau produk tadi akan dikirim oleh sistem untuk disimpan dalam database. Yang terakhir, sini ada diagram sequence pemilik mendapatkan dan mengecek laporan data. Pertama, pemilik akan mengakses sistem dan login. Setelah itu, sistem akan mengambil laporan data dari database, lalu database akan mengirim laporan data ke sistem. Setelah itu, sistem akan memberikan laporan data tersebut ke pemilik dan pemilik pun mendapatkan laporan data. Terakhir, pemilik dapat mengecek atau mencetak data. Berikutnya ada desain database. Ini ada kelas diagramnya, nama kelasnya pelanggan, ada atributnya, kemudian barang. Kita langsung masuk saja ke kelas diagramnya. Di sini ada pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada keterangannya, struktur database-nya. Pertama, ada tabel pelanggan, nama database-nya DB pelanggan dengan nama tabel pelanggan. Untuk filenya adalah ID pelanggan, fungsinya untuk menyimpan data pelanggan. Berikutnya adanya filenya, ada ID pelanggan sebagai filenya, ada nama pelanggan, tanggal lahir, alamat, HP, email, tanggal register. Dengan tipe datanya seperti ini dan panjangnya dengan keterangannya seperti ini. Berikutnya ada tabel pembelian barang, nama database-nya pembelian, nama tabelnya pembelian barang, dan untuk filenya ID pembelian. Fungsinya untuk menyimpan data pembelian barang. Ini berikut adalah isi dari kelas diagramnya, keterangannya. Ada ID pembelian, ID barang, pelanggan, nama barang, dan motifnya voucher di sini, panjangnya. Ini juga ada tabel pemesanan pelayanan, nama database tabel pemesanan, nama tabelnya pemesanan pelayanan, IP-nya ID pemesanan, untuk fungsinya untuk menyimpan data pemesanan pelayanan. Berikut adalah IP-nya dan tipe data, panjang, dan keterangannya. Berikutnya ada tabel detail pembelian, nama database-nya detail pembelian, nama tabelnya detail beli, IP-nya ini ID detail beli, untuk fungsinya untuk menyimpan data detail pembelian barang. Untuk keterangan selanjutnya dari tabel deskripsi dari setiap filenya. Berikutnya ada tabel detail pemesanan pelayanan, nama database-nya, DB pemesanan, nama tabelnya detail pemesanan, filenya, ID detail pemesanan, dan fungsinya untuk menyimpan data-detail pemesanan pelayanan. Berikut adalah detailnya dari filenya. Yang keenam ada tabel supplier, nama database-nya, DB barang, nama tabelnya supplier, filenya, ID supplier, fungsinya untuk menyimpan data supplier. Ini ada ID supplier sebagai email, nama supplier, alamat supplier, email supplier, dan nama harga supplier. Tabel barang, nama database-nya adalah DB barang, nama tabelnya barang, filenya ID barang, fungsinya untuk menyimpan data barang. Filenya ada ID barang sebagai
key field, ID supplier, jenis barang, jumlah barang, dan tanggal restock. Berikutnya ada tabel restock. Nama database DB barang, nama tabelnya restock, key field-nya atau primary key-nya ID restock, fungsinya untuk menyimpan data restock barang. Field-nya ada ID restock, ID barang, ID supplier, ID pemilik, tanggal restock. Yang ke-9 ada tabel detail restock untuk nama tabel masuk ke dalam database data barang. Nama tabelnya detail restock, field-nya ID detail restock, fungsinya untuk menyimpan data detail restock. Di sini ada ID detail restock, ID restock, ID barang, jumlah barang restock, jenis barang restock. Berikutnya ada tabel pemilik, nama database-nya masuk ke dalam DB pemilik, nama tabelnya pemilik. Untuk primary key-nya ID pemilik, fungsinya untuk menyimpan data pemilik. Untuk field-nya di sini ada ID pemilik sebagai primary key, nama pemilik, email pemilik. Berikutnya ini adalah keterangan tipe data panjang dan keterangan lainnya. Setelah itu terakhir kita masuk ke bagian desain user interface atau UI-nya. Pertama di sini ada desain input. Di sini ada desain login. Desain ini nantinya user akan pemilik, pelanggan dan admin atau customer dan admin akan melakukan login. Berikut ini adalah gambar desain login. Ini adalah gambarnya. Nah, berikutnya ada desain registrasi. Menu ini nanti digunakan pelanggan untuk melakukan registrasi. Ini adalah gambaran desainnya. Berikutnya ada desain menu utama. Desain menu ini merupakan menu awal yang saat baru membuka sistem. Jadi saat kita baru membuka sistem maka akan muncul desain seperti ini. Berikutnya ada desain pendaftaran pelanggan. Di desain menu ini nantinya pelanggan akan mendaftarkan memasukkan data profil pelanggan sesuai data diri mereka. Berikut ini adalah gambar desain user interface pendaftaran pelanggan. Setelah itu di sini ada desain pendaftaran supplier. Desain menu ini nantinya admin akan mendaftarkan atau memasukkan data profil supplier sesuai data diri supplier. Berikut gambar desainnya. Yang keenam di sini ada desain input. Di sini ada desain pembelian barang. Desain menu ini nantinya pelanggan akan melakukan pembelian produk sama kecantikan tampil. Berikut adalah gambar desainnya. Setelah itu untuk desain pemesanan pelayanan bagian input, desain ini nantinya pelanggan akan melakukan reservasi atau pemesanan pelayanan melalui sistem ini nanti, dan desainnya adalah ini. Desain restock barang. Di desain menu ini nantinya admin akan melakukan restock produk ke supplier. Berikut adalah gambar desain menu restock barang seperti berikut ini. Yang ke-9 ada yang setelah itu ada desain output. Desain output di sini yang pertama ada desain profil pelanggan. Di desain menu ini nantinya akan berisi profil pelanggan. Setelah pelanggan mendaftar dan memasukkan data diri mereka dan menyimpannya, maka otomatis akan tersimpan di menu ini. Berikut adalah gambarannya. Yang kedua ada desain profil supplier. Desain menu ini nantinya akan berisi profil supplier. Setelah admin mendaftarkan dan memasukkan data diri supplier di website dan menyimpannya, maka otomatis akan tersimpan di menu ini. Berikut adalah desainnya. Ini ada profilnya, gambar profil, ID, nama, supplier, nama, alamat, email, HP. Berikutnya di sini ada desain laporan pembelian barang. Di desain ini nantinya menu menunjukkan laporan tentang detail pembelian barang akan saat pelanggan membeli barang. Ini bertujuan untuk mengkonfirmasi pembelian barang kepada pelanggan. Berikut ini adalah gambarannya. Setelah itu, di sini ada desain laporan pemesanan pelayanan. Desain menu ini menunjukkan laporan tentang detail pemesanan pelayanan saat pelanggan memesan barang pelayanan. Ini bertujuan untuk mengkonfirmasi pemesanan bahwa pelayanan pada pelanggan. Berikut adalah desainnya. Dan untuk selanjutnya ada desain laporan stok barang. Desain menu ini menunjukkan laporan tentang detail stok barang saat admin merestock barang. Ini bertujuan untuk membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada pemilik. Berikutnya di sini ada desain output pemberitahuan pemesanan. Di desain menu ini menunjukkan pemberitahuan kepada pelanggan bahwa pelanggan telah berhasil melakukan pemesanan pelayanan. Ini bertujuan agar meyakinkan pelanggan bahwa pemesanan pelayanan telah berhasil dilakukan. Dan ini adalah desainnya. Setelah itu, yang terakhir, di sini ada desain output pemberitahuan pembelian barang. Desain menu ini nanti menunjukkan pemberitahuan kepada pelanggan bahwa pelanggan telah berhasil melakukan pembelian barang atau produk. Ini nantinya bertujuan agar meyakinkan pelanggan bahwa pembelian produk atau barang telah berhasil dilakukan. Dan berikut adalah desain. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.